Kalau malam-malam Selo sama mama biasanya bercanda, kalau enggak mama nyeritain sesuatu kayak gitu ke Selo. Waktu itu pas mama pergi, aku merasa sedih. Marcelo menjadi anak yang pemurung sejak ditinggalkan ibunya pergi ke luar negeri. Setiap hari, Marcelo selalu menantikan ibunya pulang. Mama kan pas itu mau perginya ke Malaysia. Habis itu mama ngomong ke Selo, papa, dan Selin ngomongnya kayak gini. Mama mau pergi, habis itu mama mencari uang yang banyak untuk kakak sama Deden nanti sekolah. Perasaan Marcelo pas itu sedih karena mama udah gak ngajarin Marcelo lagi. Biasanya mama yang ngajarin Marcelo, suruh kalau ada ayat-ayat kayak gitu yang suruh dicari dibantuin bisa. Melalui kisah Superbook tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego, Marcelo mendapat kekuatan baru dan ia pun percaya bahwa Tuhan selalu menjaganya. Marcelo juga bersedia mengundang Yesus untuk masuk ke dalam hatinya. Yang Selo doakan pada saat itu, Selo ingin Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Selo, dan Selo juga ingin Tuhan Yesus mengampuni semua kesalahan Selo. Yang Selo rasakan di dalam hati Selo ini rasanya Selo seperti mendapat sukacita yang baru. Tadinya lemes-lemesan kayak gitu, malas-malasan, sekarang jadi lebih semangat. Karena Tuhan, Marcelo bisa kembali bersukacita. Rasa sedih tidak lagi menghantui hidupnya. Pada saat itu Selo masih ingat sama mama tapi tidak sedih karena Tuhan Yesus mau mendampingi Selo. Selo harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menjaga mama. Pas pertama kali ngelihat teman-teman bersama mamanya, Selo iri dan sedih. Setelah beberapa lama Selo jadi tidak iri lagi dan tidak sedih karena Tuhan Yesus bersama Selo. Meskipun hingga kini Marcelo hanya tinggal bersama ayahnya, Marcelo tetap bisa bersukacita. Bukan hanya itu, Marcelo juga selalu menghibur dan menguatkan ayahnya setiap kali ia bersedih. Tuhan Yesus dalam hidup Selo adalah pembimbing Selo dan menentukan jalan untuk masa depan Selo dan juru selamat untuk Selo. Harapanku sekarang hanya dalam Tuhan Yesus saja. Awalnya saya tidak pernah berpikir untuk melayani anak-anak di pedalaman hutan. Ketika pertama kali datang, saya melihat anak-anak di sini terbiasa untuk berkata kasar dan berpenampilan tidak rapi. Kebiasaan buruk tersebut terbentuk akibat dari lingkungan pergaulan yang tidak baik. Nama saya Ferdi Tulung. Sejak 2016, saya dan keluarga melayani di dalam hutan lindung Durian Kang, Batam. Kami harus menyusuri jalan rusak dan berlumpur sepanjang kurang lebih 3 km untuk bisa mencapai gereja tempat kami beribadah. Awalnya hanya ada 8 orang anak yang datang ke sekolah minggu ini. Namun sejak kami menggunakan kurikulum Superbook, perlahan jumlah tersebut semakin bertambah. Kami sempat mengalami kesulitan untuk menggunakan Superbook di tempat ini. Ketika kami harus menampilkan Superbook kepada anak-anak, hambatannya adalah kami tidak ada listrik di sana. Dan yang kedua, kami tidak ada alat media untuk menyalurkan Superbook itu. Akses listrik di sini sangat terbatas. Listrik hanya dinyalakan di malam hari saja. Kami harus membawa laptop yang terisi penuh untuk bisa menayangkan kisah Alkitab kepada anak-anak. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, tetapi tidak menghalangi saya dan istri untuk tetap memuridkan anak-anak di tempat ini. Banyak anak yang mengalami perubahan setelah mengikuti sekolah minggu Superbook di tempat kami. Salah satunya adalah Angga. Setelah mengikuti sekolah minggu Superbook, Angga yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Aku jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut aku Tuhan Yesus itu juru selamat manusia. Berbeda dengan Angga, Immanuel mengalami perubahan karakter setelah mengikuti sekolah minggu Superbook. Saya tidak mau lagi ngomong kotor. Karena saya ini
berdosa kalau mau ngomong kotor terus. Ketika saya sedang bersemangat untuk melayani anak-anak di sini, saya mendapat kabar yang tidak menyenangkan. Tempat ibadah yang selama ini kami sewa akan dijual oleh pemiliknya. Sebuah berita yang sempat membuat saya terpukul. Saya berkata, Tuhan, kok hanya sampai sekian lama ini saya harus melayani anak-anak di sini. Kerinduan saya tetap terus melayani di sini. Penjual tanah itu berkata bahwa rumah dan lahan ini akan dijual 6 juta rupiah. Nah, dari situlah saya berpikir, Tuhan, di mana saya harus mengambil uang sebanyak ini? Cerita tentang kesulitan yang harus kami hadapi ini terdengar sampai ke fasilitator Superbook. Saya berkonsultasi dengan fasilitator untuk bisa menemukan solusi dari masalah ini. Fasilitator mencoba membantu dengan membagikan kesaksian dan pergumulan kami di website Superbook. Suatu ketika saya mendapatkan satu SMS. Di dalam SMS itu ditulis, saya boleh minta nomor rekening Bapak? Dia berkata bahwa melihat pelayanan Bapak lewat catatan dari Superbook, menceritakan tentang pelayanan Bapak sehingga saya terbeban dengan pelayanan Bapak. Pergumulan kami pun bisa teratasi. Ada beberapa orang sponsor yang mau membantu kami sehingga kami bisa melunasi pembelian bangunan tersebut. Kini kami bisa kembali menjalankan ibadah setiap Sabtu dan Minggu. Saya melihat sukacita yang dirasakan anak-anak terpancar dari raut wajah mereka. Hal itu pun bisa terlihat dari semakin bertambahnya jumlah anak yang hadir. Saya percaya dengan semakin banyak anak yang hadir, akan semakin banyak juga anak yang akan diubahkan. Kini kami pun mendapat bantuan dari 2 orang guru sekolah minggu secara sukarela. Saya ingin anak-anak di sini, ya mereka bisa hidup, ya jangan seperti ketika kita datang mereka mendapati mereka seperti itu gitu. Ya kami memang harus sabar untuk mendidik anak di sini dan untuk menjadikan anak-anak ini menjadi karakter yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dengan kesatuan hati di antara kami dan juga dengan bantuan materi pelajaran dari Superbook, kami akan bisa melayani dan mengubahkan lebih banyak anak. Yalala Shanti. Ini kelewatan. Hai. Waduh. Cuaca hari ini hujan. Basa-basa jangan dekat-dekat sama aku ah. Kan Anda ini, aduh tunggu ya. Aduh, aku letakin dulu payung. Udah kesel, tambah kesel lagi Kak Daniel datang basa-basa. Kak, apa kabar? Ya ampun Kak, Daniel basah dong. Ini. Ya, namanya juga hujan, Kak. Ya kenapa nggak dilepas dulu? Aduh, padahal Kak Daniel baru datang loh, udah dimarah-marahin. Kenapa dengan Kak Nanda adik-adik? Tolonglah lepasin dulu daripada aku iya. Tenang ya, tenang. Kak Daniel ambil dulu payung ajaibnya Kak Daniel. Nah, oke. Daripada Kak Nanda marah-marah mulu nih, padahal Kak Daniel baru datang nih. Kak Daniel langsung ganti baju deh. Sabar ya. Oke, saatnya bertukar. Wah. Nah gitu, bagus. Gitu dong. Tunggu ya. Kak Daniel letakin dulu payung ajaibnya. Taruh sana. Nah. Salah.
jauhan. Kenapa sih Kak? Dari tadi tuh marah mulu. Aku tuh kesel banget Kak Daniel, pagi-pagi papa aku tuh udah marah-marah terus. Aku udah bantuin mamah nih, padahal ya udah bantuin ngepel, cuci piring, cuci baju, beresin kamar, beresin rumah, pokoknya semuanya udah aku lakuin. Tapi papa aku tetep marah-marah. Kesel banget. Gini, tenang ya Kananda ya. Kalau Kak Daniel boleh saran sih, sebenarnya sih respon Kak Nanda itu nggak boleh dibalas dengan kesel. Coba deh Kak Nanda responnya dengan kata-kata yang baik. Pa, aku ada salah apa ya? Atau coba kasih kata-kata yang positif yang bisa membuat hati papanya Kak Nanda itu jadi terhibur, jadi sukacita lagi. Jadi bawaannya nggak marah-marah. Ya nggak adik-adik? Kak Nanda mau ngapain? Halo, Pa. Pa, maafin aku ya. Tadi aku udah marah-marah sama Papa. Makasih ya, Pa, selalu jadi penyemangat aku. Walaupun Papa suka marah-marah, aku tetap sayang sama Papa kok. Makasih ya, Pa. Dadah. Nah, gitu dong. Bangga dia sama Kak Nanda. Wah, gimana? Lega? Lebih lega kan? Ya. Lebih lega kan? Lebih lega Lebih sih. lega ya? Oke. Saat Kananda merespon positif, jadi lebih bahagia aja gitu hati Kananda. Lebih lepas ya kan? Iya, betul. Nah, adik-adik juga bisa lakukan hal yang sama. Tapi sebelum itu kita ngomong panjang lebar, kita sapa dulu ya adik-adik kita. Oh iya, betul. Mereka udah pada nungguin loh. Ampun. Oke, kita sapa yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Seru banget ya. Kak Daniel seneng banget dan juga Kak Nanda hari ini bisa ketemu kalian semua. Iya, kita seru akan banget. ada apa aja Kak? Kita akan memuji Puji-pujian. Tuhan. Terus menonton Superbook. dan yang paling ditunggu-tunggu kita akan buat prakarya kreatif. Wow. Tapi sebelum kita mulai semuanya itu, Apa? Kak Daniel mau nanya sama adik-adik dan juga Kak Nanda. Nih, di Alkitab ada seorang tokoh yang pinter banget, bijaksana banget, Iya. cerdas deh pokoknya. Dan dia punya harta yang banyak banget. Tahu nggak siapa? Siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Hah? Tahu nggak? Lupa ya, coba Kak Nanda ingat-ingat dulu ya. Iya. Sambil Kak Nanda ingat-ingat dulu siapa tokohnya, kita berdoa dulu. Oke. Kita berdoa aja adik-adik semua ya Kak? Iya. Kak Nanda yang pimpin ya, siap? Oke. Oke, silakan Kak Nanda. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, adik-adik semua siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Kan ada siap? Siap. Adik-adik siap? Siap. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Come on Kak Charles dan Kak Bungaran. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, Amin. tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kan Anda, kayaknya adik-adik kita kurang semangat nih. Iya nih. Gimana kalau kita suruh mereka untuk bangkit berdiri? Iya betul. Iya nggak? Sambil ngikutin gerakan kita ya. Ayo semua adik-adik. Kak Daniel mau dengar semua suara kalian ya. Dengan kencang dan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang lebih cepat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih.
Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sekali lagi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Yeah, gitu dong, dengan semangat. Haleluya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita? Angkat tangan. Aku Kananda. Yeay, kita mau naikkan pujian ini ya yang berkata, kanan kiri ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tuhan, wow. Harus dengan penuh semangat ya. Yeay. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kanan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Besar Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita katakan dari awal ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Besar ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah sekarang giliran adik-adik saja katakan, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Haleluya. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekarang kita semua, come on. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Oh, luar biasa, thank you Tuhan. Siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan, angkat tangan. Aku Kananda. Kak Charles, kamu sekarang masih semangat? Masih dong. Yuk kita naikkan pujian, mari kita bersukaria. Kakak mau lihat mana senyumnya? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria.
adik-adik semua, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Semua siap? Siap. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan sama-sama, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi kita katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. tangan kecil Yes, ini, Kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan. Amin Tuhan. Yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik semua percaya bahwa Tuhan Yesus bisa pakai semua orang yang mau percaya sama Tuhan. Tubuh kita, mata kita, mulut kita, ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk melakukan hal yang besar. Siapa yang percaya? Amin, puji Tuhan, semua kita percaya. Kita katakan dengan iman, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini, amin. akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. 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 Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami. Engkau melihat apa yang kami kerjakan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, dan kami percaya saat kami serahkan semua yang ada dalam hidup kami, Tuhan bisa pakai sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami janji kami nggak akan lasa, kami nggak tenang, tapi kami mau fokus untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang Kananda mau nanya nih sama adik-adik sama Kak Daniel juga. Apakah? Apa kata-kata atau kalimat sayang yang sering kalian ucapin ke papa atau mama kalian? Tadi kan Kananda udah bilang nih ke papa Kananda kalau Kananda minta maaf karena Kananda suka bikin papa marah.
Terus Kananda juga berterima kasih sama Papa Kananda karena Papa tetap menjadi pahlawan dan idolanya Kananda. Tapi ada satu lagi nih kata-kata yang selalu Kananda ucapin. Apa Kak? Kananda sayang banget sama Papa. Romantis banget ya. Nah, kalau Kak Daniel apa? Kalau aku tuh biasanya kalau bilang ke Mama tuh, contohnya deh Kak, contohnya kalau Mama lagi ngambek. Mama jangan ngambek dong, nanti cantiknya luntur tuh Ma, gitu kalau aku Kak. Ya gitu, aku selalu bilang Mama cantik, Mama baik, kalau masakannya enak, selalu aku puji Kak, gitu Kak. Nah, kalau adik-adik gimana? Kananda kan udah, Kak Daniel udah, kalau adik-adik gimana? Kalau kalian gimana? Nah, sekarang kalian boleh ucapin kata-kata sayang kalian kepada Mama dan Papa kalian. Wah, boleh datangin nggak Kak? Boleh banget. Boleh ya? Ayo, yuk, kasih waktu 5 detik. Waktu deh. Wah. Datengin Papa, Mama, aku sayang banget sama kalian. Wah, keren. Yeay. Nah adik-adik, sama seperti super ayat kita hari ini yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-24. Gimana kalau kita ambil Alkitab kita? Boleh. Oke ya, kita ambil ya adik-adik juga ya. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau baca bareng-bareng. Ayo Kananda, kita baca bareng-bareng. Udah dapat semuanya belum? Sudah dapat? Yang udah dapat katakan yes. Yes. Wah, luar biasa. Kita baca ya. Amsal 16 ayat yang ke-24. 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Sekali lagi ya, kita baca dengan keras. Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah adik-adik, kata-kata seperti ini, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata pujian. Contohnya, Papa, kamu keren banget. Papa, kamu ganteng banget hari ini, Pak. Mama, gitu. Masakannya enak banget hari ini. Enak banget masakannya. Mama cantik banget hari ini. Betul banget. Kata-kata seperti itu tuh bikin orang-orang di sekitar kita akan menjadi semakin semangat. Itu tanda bahwa kita itu mau jadi berkat buat orang lain. Contohnya dengan kata-kata baik itu kan, Kak? Iya, betul. Wow. Nah, adik-adik sama juga nih seperti super kebenaran kita hari ini. Sekarang Kananda mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau ucapin super kebenaran bersama-sama. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Siap, Kak. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku menjaga tutur kataku kepada semua orang. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yuk. Lebih semangat. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku menjaga tutur kataku kepada semua orang. Luar biasa. Diingat ya adik-adik, super kebenaran dan super ayat kita hari ini. Kak Daniel, tadi kan Kak Daniel di awal bertanya nih, siapa raja yang cerdas banget? Cerdas. Terus bijaksana dan hartanya banyak. Punya harta yang banyak. Udah tahu belum siapa? Udah tahu aku. Siapa? Raja Salomo kan? Wih, kok pinter kan Anda adik-adik? Iya dong. Betul banget kan Anda. Kita kan udah bicarain tentang Salomo. Gimana kalau langsung aja kita nonton kisahnya? Siap. Kalian penasaran nggak? Penasaran. Mari kita lihat kisahnya. Aku merenungkan semua nasihat ayahku. Anakku, suatu hari aku akan meninggalkan dunia ini. Sebagai pria, kuatkan hatimu, lakukan kewajibanmu dengan setia, dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku, yaitu jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertakhta di Israel. Jadi, sesulit apapun masalahnya, selama aku mentaati Tuhan, Dia pasti akan membuat aku berhasil. Ketika aku masih muda dan aku dipercayakan untuk memerintah negeri Israel, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah di Gibeon.
Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Malam itu, Tuhan berbicara kepadaku melalui mimpi. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akan kuberikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Nah, kan Anda adik-adik gimana tadi kisah tentang Raja Salomo? Keren banget kan? Raja Salomo itu adalah raja yang terkenal karena dia adalah raja yang bijaksana. Betul. Terbukti ya dari bagaimana dia penuh dengan hikmat kata-katanya. Dan dia itu sangat cerdas dan pinter banget. Bener. Tapi dari kisah tadi kan Anda dan juga adik-adik, kita jadi belajar bahwa semua sumber hikmat, semua sumber kepintaran itu bukan semata-mata karena Salomo, tapi itu karena anugerah dari Tuhan. Betul sekali. Itu hikmat yang Tuhan turunkan atas Salomo. Betul. Wow, luar biasa kan? Wah, siapa yang mau seperti Salomo? Semua pasti mau dong jadi anak-anak yang berhikmat, jadi anak-anak yang pintar. Karena itulah sama seperti Salomo, kita harus dekat sama Tuhan Yesus, minta hikmat terus sama Tuhan. Begitu kan Anda dan juga adik-adik. Nah adik-adik, siapa ratu di dalam Alkitab yang pada saat mengalami tekanan, pada saat bangsanya hampir musnah, dan bahkan ratu ini juga terancam untuk dibunuh? Dia berhasil menyelamatkan bangsanya. Siapa ya? Adik-adik, kalian tahu nggak siapa kira-kira? Siapa ya? Siapa ya kan Anda? Aku tahu. Siapa? Ratu Esther bukan Kak? Betul. Ini salah satu kisah favoritku nih Kak. Wah ya, kakak juga suka banget nih sama kisahnya ya? Esther. Gimana kalau kita langsung nonton aja? Kita langsung ajak adik-adik ya. Oke. Kita lihat kisahnya. Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman, senang melihatmu teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman, jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai.
Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda? Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud! Kenapa Mordekai tidak sujud? Kenapa Mordekai tidak mau sujud? Dia bisa dihukum. Aku takut suatu hari dia dihukum. Haman orang yang sangat berkuasa. Tapi raja lebih berkuasa, ya kan? Bicaralah padanya. Katakan Anda ingin Mordekai dilindungi. Aku tidak bisa menyuruh Raja Ahasiweros melakukan itu, Joy. Kenapa tidak? Dia kan suami Anda. Tapi ia juga seorang raja. Aku tidak bisa menemuinya kecuali aku dipanggil. Itu aturannya. Oh. Memang sulit menghadapi dan berbicara pada orang yang berkuasa. Iya. Butuh keberanian. Dan aku tidak seberani itu. Mordekai masih tidak mau sujud padamu, Haman. Ini penghinaan. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Siapa Mordekai? Ia orang baik. Ia pernah menyelamatkan nyawa raja. Mordekai tidak sengaja mendengar dua orang yang berencana membunuh raja dan menggagalkannya. Kenapa Haman berpikir Mordekai akan segera mati? Mordekai itu orang Yahudi. Haman telah menulis perintah agar semua orang-orang Yahudi harus dibunuh. Apa? Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya. Aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh raja. Sampaikan pada Ratu. Jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah.
Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku. Selama 3 hari penuh, jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati. Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu? Akan aku kabulkan, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Joy, akhirnya kita bertemu. Oh, Joy, sudah berhari-hari nih. Kenapa kalian bau kuda? Karena janji robot adalah hutang. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak!
Jangan, kumohon, jangan. Tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wah, gimana adik-adik, keren kan? Kita udah lihat sendiri bagaimana kerennya Ratu Ester. Dia itu udah baik hati, cantik, takut akan Tuhan, dan terlebih dia sangat peduli kepada seluruh bangsanya. Seluruh bangsanya, itu sangat limited edition banget Kak ya. Keren banget pokoknya. Apalagi yang aku paling suka tuh Kak, waktu dia dengan gagah berani mendatangi raja dan dia berani membela bangsanya. Kan pada saat itu kan sangat membahayakan dirinya banget Kak ya. Karena resikonya dia akan dihukum mati, tapi dia dengan berani datang menghadapi raja. Wah, itu sih keren banget Kak. Nah adik-adik, yang bisa kita pelajari dari kisah Ester ini banyak banget. Salah satunya adalah sebelum Ratu Ester mengambil keputusan, dia selalu berdoa dan berpuasa. Terus apa lagi Kak Daniel? Nah, dia juga baik hati, dia sopan, dan yang paling penting dia peduli sama sekitarnya. Itu kan Anda. Dan sebagai anak Tuhan yang baik, Kak Daniel mau ajakin semua kalian tiap pagi mulai berani memperkatakan kata-kata kasih sama orang tua. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Ma, semangat ya hari ini. Apalagi kan Anda? Aku sayang banget sama Papa dan Mama. Aku sayang banget, I love you Pak, love you Ma. Nah itu harus kita ingat untuk kita selalu memperkatakan hal yang baik dan gak sembarangan dalam berkata-kata. Iya betul banget. Nah adik-adik, tujuan kenapa kita harus memperkatakan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita adalah untuk kita bisa saling membangun, saling memotivasi, saling menyemangati, dan saling memberkati. Sama seperti super kebenaran kita hari ini. Masih ingat nggak adik-adik? Masih ingat nggak? Ayo. Masih ingat dong. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Siap ya, kita katakan super kebenaran ini bersama-sama. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan mau aku menjaga tutur kataku kepada semua orang. Yeay! Nah adik-adik, siapa yang udah gak sabar buat prakarya? Wah semuanya dong kan Anda. Pasti udah gak sabar. Nah, kakak mau kasih tahu nih bahan-bahannya apa aja. Apa aja Kak? Bahan-bahannya ada kertas warna. Kertas warna ada putih, ada merah, ada hijau. Nih. Oke terus, Kak, lalu Kak, apa lagi Kak? Ada gunting. Hati-hati loh ya pegang guntingnya. Terus ada manik-manik. Wah, ini untuk penghiasnya nanti ya? Iya betul. Terus juga pakai lem. Hari ini kita akan membuat apa Kak itu? Surat cinta. Wah, surat cintaku. Oke, mantap. Kita mau bikin surat cinta buat Papa dan Mama. Wah. Kita bentuk hati. Dibuat dulu polanya ya adik-adik. Yang besar ya pola hatinya. Kalau sudah kita gunting. Hati-hati ya adik-adik mengguntingnya. Nah, kalau udah jadi hatinya, kita hias.
Oh, jadi adik-adik yang dihias kalau bisa di sebelah sini saja. Di sebelah sisi kiri atau kanan. Supaya nanti di sebelah lainnya bisa ditulis dengan kata-kata. Kalian buat dengan kreasi kalian yang terbaik. Betul sekali. Wah, enak sekali ya. Iya ya. Nih Kak Daniel. Gimana yang adik-adik? Udah bagus belum? Nih yang Kak Ananda. Nah, kalau sudah, kita bisa tulis kata-kata cinta kita buat papa dan mama. Contohnya nih, misalnya aku mau tulis. Tulis apa, Kak? Mama, hari ini mama cantik banget. Nah, ini yang Kananda. Kananda apa tuh, Kak? Mama, hari ini mama cantik banget kayak aku. I love you, Ma. Ya. Nah, kalau Kak Daniel ini tulis buat papa. Papa, hari ini papa keren banget. I love you, Papa. Yeay. Tapi ngomong-ngomong nih Kananda. Kenapa, Kak Daniel? Di prakarya kita hari ini masa kita cuma tulis-tulis kata-kata ini doang sih, Kak? Kata-kata I love you doang. Jadi mau tambahin apa? Gimana kalau kita sama juga dengan adik-adik di rumah, kita tulis di bagian belakang action apa yang bisa kita lakukan buat papa mama di rumah. Nah, untuk actionnya atau tindakan yang mau kalian lakukan, kalian bisa tulis di sisi paling belakang. Ya, contohnya nih ya. Contohnya Kananda. Hari ini Kak Daniel mau buatin papa mama teh panas. Kalau Kananda apa? Hari ini aku mau bantu Mama masak. Mama masak. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, kalau kalian apa kira-kira tindakan yang mau kalian lakukan buat papa mama di rumah? Apa ya? Kalian bisa tulis ya di belakang ya. Kalau udah ditulis dan dilakukan, apa Kananda? Jangan lupa untuk difoto. Terus upload ke sosial media kalian dan jangan lupa juga untuk tag ke @superbook_Indonesia. Nah, kalau bisa kalian juga bisa ajak papa mama sekalian untuk foto bareng. Foto iya, bareng, bener. ya kan? Kan ini nanti kalian kasih buat papa mama. Jangan lupa upload dan tag ke Superbook Indonesia. Ditunggu ya. Selamat mencoba. Daniel, kan Anda lihat-lihat kok ada yang baru ya? Yang baru? Ada yang berbeda gitu dari Kak Daniel. Apa? Kacamatanya masih sama. Jam, masih sama. Celana, sepatu kali? Bukan. Coba yang lain. Apa ya? Nggak ada sih, Kak. Adik-adik, apa yang beda dari Kak Daniel? Itu yang hitam-hitam. Oh, jam tangannya. Bukan, itu yang pakai masker tuh. Oh, kaos. Iya. Kaos ini, iya ini. Kaos dari Superbook. Wow, keren banget. Keren nggak? Ini maksud kakak? Iya betul, keren banget. Aku suka banget warnanya, gambarnya juga bagus. Kaosnya Kak Anda juga baru tuh? Oh sama ya, ini juga baru. Iya dong, tuh keren. Tuh. Gimana menurut adik-adik? Kaos dari Kak Daniel sama Kak Nanda bagusan yang mana? Bagusan. Kaos Kak Daniel apa kaos Kak Nanda? Kak Nanda. Coba adu pose Kak, adik-adik lebih milih yang mana?
Yang bilang bahwa kaos Kak Daniel lebih keren tulis di bawah. Yang bilang kaosnya Kananda lebih keren terus di bawah. Nah, kalian mau nggak punya kaos seperti Kak Daniel sama Kananda? Iya, mau nggak? Mau kan? Nah, tunggu tanggal mainnya. Iya. Nanti kita akan infoin gimana cara supaya bisa punya kaos keren dari Superbook ini. Yeay! Tapi nggak kerasa ya Kak Daniel, kita udah mau selesai nih sekolah minggunya. Udah mau habis? Iya. Ya ampun, padahal baru berapa menit ya kita kayaknya ya? Udah 60 menit Udah kayaknya. 1 jam ya? Wah, nggak kerasa ya Kak ya? Tapi jangan sedih-sedih Kak, karena kan kita akan balik lagi minggu depan. Iya, ya betul kan? juga. Ketemu sama adik-adik yang luar biasa juga. Wow! Senang banget. Nah, oke adik-adik, kita akan akhiri kalau gitu ya ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya Kak Daniel, Kananda mau ajakin kalian untuk kita sama-sama berdoa. Ya, siapa yang mau berdoa? Yeay! Semua mau berdoa ya. Kita bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Daniel. Kananda juga ya? Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus, ajari kami selalu. Tuhan Yesus, ajari kami selalu. Untuk memperkatakan hal yang baik. Untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Hal yang benar. Hal yang benar. Hal yang memotivasi orang lain. Hal yang memotivasi orang lain. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ingatkan kami. Ingatkan kami. Kalau kami mulai menjadi anak yang sembarangan dalam berkata-kata. Menjadi anak yang sembarangan dalam berkata-kata. Hari ini kami berjanji. Hari ini kami berjanji. Kami akan memperkatakan hal yang baik. Kami akan memperkatakan hal-hal yang baik. Dan memberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Dan memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Sampai berjumpa minggu Terima depan kasih semua. adik-adik. Dadah. God bless you all. Woohoo.